Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Iya, Kak Wiwin percaya kalian pagi hari ini sudah menunggu-nunggu karena kita akan berjumpa di ibadah online KAG Kids. Ya, semua sudah tahu syaratnya, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, pakai alat tulis dan juga Alkitab disiapkan. Ya, oh satu lagi Kak Wiwin mau kasih syarat buat kalian semua. Apa itu? Selama beribadah tidak boleh sambil cemal-cemil, tidak boleh sambil makan, ya. Kita akan fokus untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita semua siap diberkati. Oke, selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi teman-teman, selamat beribadah ya. Kita bersama Kak Gulin dengan Kak Lisa. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Kita mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dia bersuka karena
Tuhan kita besar. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih Engkau jadikan kami biji mata-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Kak Andri. Senang sekali pagi hari ini Kak Andri bisa menemani adik-adik untuk ibadah. Nah, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang tiba waktunya buat apa adik-adik? Ya, kita akan mendengarkan firman bersama-sama. Yuk duduk yang manis ya. Kalau tadi sempat goyang kanan kiri, sekarang kita duduk yang manis, buka telinga dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 36. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sudah dijanjikan Tuhan pada waktu keluar dari Mesir, dijanjikan Tuhan untuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Nah, adik-adik, pada waktu proses dia berjalan untuk menuju tanah ke Kanaan, Musa meminta 12 orang untuk mengintai dulu tanah Kanaan itu. Nah, 12 orang ini diambil dari mana adik-adik? Dari 12 suku, masing-masing suku diambil satu orang. Nah, adik-adik, Musa memanggil mereka untuk mengintai. Nah, adik-adik, pada saat mereka dihitung sudah genap 12, ada 2 orang di antaranya yang bernama siapa? Yang pertama yaitu Yosua dan yang kedua adalah Kaleb. Nah, adik-adik, mereka dengan senang hati mengintai
ya. Masa pengintaian mereka adalah 40 hari. Nah, setiba di sana mereka terkejut adik-adik. Wow, kenapa adik-adik? Wah, ternyata adik-adik di dalam pengintaian mereka melihat apa? Tanah yang bagus, yang subur ya. Dengan berbagai macam tanaman yang tumbuh dengan subur, dengan buah-buahan yang juga berbuah dengan baik ya. Namun adik-adik, ada juga pengintaian mereka yang melihat apa? Wah, ternyata tanah Kanaan itu adik-adik dihuni oleh raksasa adik-adik ya. Manusia-manusia yang tinggi-tinggi, raksasa. Wah, kaget mereka adik-adik. Wah, kok orangnya tinggi-tinggi sementara kita kecil. Nah, adik-adik, itu membuat mereka bergetar ya adik-adik. Nah, mereka ketakutan adik-adik. Nah, pada saat sampai 40 hari kemudian mereka pulang, mereka kembali ke tanahnya, ke kemahnya, mereka melaporkan hasil pengintaian mereka. Nah adik-adik, 10 orang dari yang mengintai itu, mereka mengatakan bahwa Bapak Musa, wah tanah Kanaan itu bagus ya, tanahnya subur, semua boleh tumbuh dengan baik, buahnya banyak ya. Tetapi Pak Musa, di sana juga dihuni oleh apa? Wah, oleh raksasa-raksasa yang besar. Kami takut Pak, kami takut. Sebaiknya kita jangan ke sana. Kalau kita ke sana, pasti kita akan dimakan oleh raksasa-raksasa itu. Nah adik-adik, bangsa Israel mendengarnya adik-adik ya. Mereka ketakutan mendengar 10 pengintai itu. Namun berbeda sekali dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dia melaporkan hasil pengintaiannya gimana adik-adik? Bapak Musa, di sana memang bagus, benar kata teman-teman. Di sana juga ada raksasa, benar. Tapi Bapak Musa, ayo kita tetap ke tanah Kanaan. Karena apa? Janji Tuhan buat kita bangsa Israel adalah tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian kita. Kita pasti bisa melawan raksasa itu. Tuhan beserta kita. Tuhan yang akan membantu kita untuk melawan para raksasa itu. Nah adik-adik, orang-orang Israel marah kepada Yosua dan Kaleb. Mereka mulai apa adik-adik? Mulai bersungut-sungut. Wah, kita enggak mau ikut ya. Aku enggak mau ikut. Aku enggak mau jadi mangsa dari raksasa itu ya. Mereka bilang gitu. Bahkan adik-adik saking marahnya mereka berteriak ya. Mereka ngomong, yuk kita ganti pemimpin aja. Nah adik-adik, mereka mulai memberontak adik-adik. Mereka mulai marah, bahkan mereka mengancam ya. Mereka mengancam sama siapa? Sama Yosua dan Kaleb untuk dilempari batu adik-adik. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya. Kemah yang ditempati oleh Kaleb dan Yosua dan Musa itu mereka melihat kemuliaan Tuhan ada di atas kemah itu adik-adik. Nah adik-adik, Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan mereka, berusaha meyakinkan mereka bahwa tanah Kanaan adalah benar-benar tanah perjanjian. Nah pertanyaannya, loh kakak, memangnya mereka nggak takut? Si Yosua dan Kaleb nggak takut sama raksasa? Nah adik-adik, di sini bukan mereka nggak takut, mereka sebetulnya takut adik-adik. Apalagi melihat orang yang besar-besar takut. Tapi mereka lebih percaya dengan apa? Dengan janji Tuhan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang akan diberikan oleh bangsa Israel. Mereka setia dengan janji Tuhan. Nah adik-adik, akibat ketidaksetiaan para pengintai yang 10 orang tadi, itu Tuhan tidak berkenan ya. Tuhan tidak berkenan adik-adik karena mereka tidak setia. Dan Tuhan sebenarnya menginginkan apa? Mereka kena sakit sampar ya. Tuhan ngomong, baiklah, kalian yang tidak percaya akan kena sakit sampar. Tuhan berfirman itu kepada Musa. Tetapi Musa minta tolong kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong ampuni mereka. Janganlah menimpakan penyakit sampar kepada 10 orang ini. Akhirnya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Tuhan bilang, baiklah, aku tidak akan menimpakan penyakit sampar.
Tetapi mereka karena tidak setia, mereka tidak akan pernah masuk ke negeri Kanaan. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya apa adik-adik? Singkat waktu yang masuk ke negeri Kanaan adalah sesuai dengan janji Tuhan. Mereka yang tetap setia kepada janji Tuhan. Mereka yang tidak setia tidak pernah bisa masuk ke negeri Kanaan. Bahkan mereka hanya muter-muter selama 40 tahun, sama dengan 40 hari pengintaian. Di mana satu hari pengintaian dihitung Tuhan sama dengan 1 tahun. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi kita mau belajar apa yang bisa kita pelajari. Nah, pelajaran yang pertama yaitu apa? Bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala kehidupan. Tuhan adalah yang maha kuasa. Nah, yang kedua apa? Kita harus ingat akan janji Tuhan dan mempercayai, taat dengan janji Tuhan. Nah, adik-adik, karena ketaatan mereka akhirnya apa adik-adik? Mereka mendapatkan buah ketaatan itu, yaitu apa? Mereka menerima penggenapan dari janji Tuhan dan mereka menerima berkat-berkat dari janji Tuhan. Berkatnya apa? Ya tadi, dia bisa masuk ke tanah Kanaan, dia bisa menikmati suburnya tanah Kanaan, dia bisa menikmati madu dan susu dan semua kelimpahan di tanah Kanaan, mereka menikmatinya. Nah, adik-adik, sebagaimana mereka percaya, Yosua dan Kaleb percaya kepada janji Tuhan, marilah ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menerima janji Tuhan ya. Janjinya apa? Janjinya kita akan menempati kerajaan surga. Syaratnya apa adik-adik? Iya, kita harus taat dengan janji Tuhan. Tetap percaya dengan janji Tuhan. Meskipun mungkin kita mengalami padang gurun. Seperti apa? Misalnya sakit, misalnya kita susah karena nggak bisa seperti teman-teman kita. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa pada saat kita setia sampai akhir seperti Tuhan yang setia kepada Bapaknya sampai dia mati di kayu salib, dia tetap setia. Maka orang yang setia dia akan menerima upah ya. Upahnya adalah penggenapan akan janji Tuhan dan menerima berkat-berkatnya. Oke adik-adik? Ya, yuk kita sekarang menghafalkan ayat. Ayat hafalan kita ambil dari Amsal 16 ayat 6a. Amsal 16 ayat 6a. Bunyinya adalah dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Ya. Diulang. Amsal 16 ayat 6a. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Ya, jadi sekarang kita akan berdoa bersama-sama ya. Sebelum berdoa, kakak ingin mengucapkan apa? Selamat buat adik-adik ya. Selamat karena adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang taat, dan akan menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menempatkan kami menjadi biji mata Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan kerajaan surga buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa seperti Yosua dan Kaleb, di mana mereka tetap setia, tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana mereka menerima berkat-berkat dan penggenapan janji Tuhan, kami pun akan menerima berkat-berkat dan penggenapan atas janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami semuanya, pimpin kami semua. Di
dalam menjalani kehidupan kami. Berkati orang tua kami, adik kami, kakak kami, semua saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan hari ini ya. Semuanya sukacita kan? Nah tadi pujiannya apa aja? Yuk, jangan cuma dinyanyikan tadi, jangan cuma dinyanyikan hari ini, tapi kita semua setiap hari penuhi mulut kita dengan pujian kepada Tuhan ya. Lalu firman yang kita dengarkan tadi, yuk bukunya jangan cuma ditutup, tapi dibuka lagi. Alkitabnya dibaca ya, kita renungkan lagi pesan Tuhan apa yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Siap teman-teman? Nah, oh ya Kak Wiwin ingatkan kalian semuanya, 2 hari lagi kita akan bertemu di gereja. Acara apa itu? Iya, Natal KOG Kids ya. Teman-teman yang sudah mendaftar besok hari Selasa jangan lupa ya, sebelum jam 4 kalian sudah harus ada di gereja ya. Semuanya harus sehat. Jangan lupa pakai masker semuanya ya. Kita bertemu di ibadah Natal jam 4 sore ya. Kak Wiwin tunggu kalian datang. Kita berjumpa, kita memuji Tuhan, beribadah bersama-sama dengan sukacita. Oh ya, yang ingin memberikan persembahan silahkan lihat rekening di bawah ini, nomor rekeningnya. Nah, ada QRIS-nya juga. Yuk kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siap ya? Kita siap memberi, kita siap diberkati juga. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.